Assalamualaikum, Bu Yona. Waalaikumsalam Pak Oki. Bagaimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah. Baiklah Bu Yona. Eh, Sebelum Bu Yona melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bu Yona. Pertama, saya mohon izin dulu untuk merekam kegiatan coaching ini, yang mungkin nantinya bisa kita gunakan untuk bahan refleksi kita bersama. Kedua, pada kegiatan kali ini, Ibu Yona selaku coach dan saya akan mengamati dan menilai apakah proses coaching telah berjalan sesuai dengan alur kita, apakah sudah sesuai dengan kompetensi inti, yaitu presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan rubrik penilaian, serta apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri coaching. Berikutnya adalah beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bu Yona. Yang pertama, Bu Yona, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Pak Oki. Di sini kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya ada 3 Pak. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif. Begitu Pak Oki. Baiklah Bu Yona. Secara spesifik, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin nantinya saya observasi? Terima kasih Pak Oki. Dari ketiga kompetensi tadi, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan ada 2 Pak Oki. Yang pertama, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak Oki. Lalu apa indikator yang Ibu gunakan dalam proses coaching kali ini? Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembang yang saya inginkan yaitu saya menginginkan si coach bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memecahkan masalahnya sendiri, Pak Oki. Oke, baiklah kalau begitu, Bu Yona, rasanya cukup ya untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Selanjutnya, Bu Yona dipersilakan melakukan proses coaching terhadap coaching. Dipersilakan Bu Yona. Ya, terima kasih Pak Oki. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Universi. Waalaikumsalam Ibu Yona. Bagaimana kabarnya Ibu Resi sekarang? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya, Ibu Yona sendiri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Resi. Nah, kelihatannya Bu Resi kurang bersemangat nih hari ini. Ada apa nih Bu Resi? Iya nih Bu Yona. Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Bolehkah saya meminta waktu Ibu Yona? Tentu saja boleh Bu Resi. Nah, kebetulan saya tidak mengajar hari ini. Nah, mari kita mengobrol ya Bu Resi. Baik Bu, terima kasih. Maaf sebelumnya Ibu sudah mengganggu waktu Ibu. Sebenarnya tidak mengganggu Bu Resi, santai saja karena saya sudah meluangkan waktu untuk Ibu Resi. Nah, ada apa nih Bu Resi? Kelihatannya serius sekali nih ya. Iya nih Bu, begini, belakangan ini saya resah sekali dan ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini Bu Yona. Baiklah, Bu Resi, semoga saya bisa membantu Bu Resi dalam pertemuan kali ini, sehingga Bu Resi nantinya dapat mencari solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu Resi hadapi.
Nah, Ibu Resi, coba ceritakan kepada saya, apa sih yang membuat Ibu Resi resah pada hari ini? Kemarin, saya mendapat teguran dari kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya selama ini. Ketidakdisiplinan seperti apa yang Bu Resi ditegur oleh kepala sekolah? Bisa Ibu Resi jelaskan kepada saya seperti apa sih kejadiannya? Iya, Ibu. Kan begini, kemarin tuh saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali terlambat, saya selalu minta izin lewat WA loh, Bu. Oh, begitu Ibu Resi. Memangnya menurut Bu Resi, apa yang membuat Ibu Resi sering terlambat seperti itu? Ya, sebetulnya saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu Yona. Anak Terus? saya yang sekarang sudah masuk TK, Ya. sehingga saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya dan mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Resi, apakah Ibu Resi melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah Ibu sampaikan? Saya sadar, Bu Yana, kalau saya melanggar kedisiplinan. Ya karena sering terlambat, walaupun sudah izin. Nah, betul sekali Bu Resi. Kalau datang terlambat sekali atau dua kali, mungkin kepala sekolah akan memakluminya ya. Tapi kalau sudah lewat, beliau akan tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Bila ada yang salah, memang harus ditegur. Kan memang itu kerja kepala sekolah, kan Bu Resi? Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Resi? Betul, Bu Yana. Saya merasa saya kurang disiplin. Dan yang menjadi keresahan saya adalah saya merasa tidak enak pada kepala sekolah karena saya sedikit kurang menerima ketika ditegur oleh beliau. Karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh, begitu. Berarti karena Bu Resi kurang disiplin, akibatnya sering datang terlambat. Jadi Bu Resi ditegur gitu sama kepala sekolah. Bu Resi resah sebab teguran kepala sekolah kurang diterima karena ada alasan keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Resi, bagaimana dengan Ibu seperti itu? Begini ya, Bu. Saya sadar kalau yang saya lakukan itu salah, Bu Yana. Dan saya seharusnya menerima. Tetapi kemarin saya terbawa emosi loh. Sehingga saya bingung apa yang harus saya lakukan waktu itu. Nah, kalau begitu, kira-kira apa sih yang akan Bu Resi lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Resi? Rencana saya, Bu. Saya akan meminta maaf terlebih dahulu kepada kepala sekolah atas kesalahan yang saya langgar dan agar tidak ada kecanggungan antara saya dan beliau. Oh, bagus itu Bu Resi. Lalu bagaimana Ibu akan memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Nah, justru itu Ibu Yana, saya juga bingung. Bagaimana ya saya bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya? Menurut Ibu Resi, apa sih kekuatan yang Ibu Resi miliki untuk mengatasi kedua masalah tersebut? Kekuatannya, Bu? Iya. Yang pertama, saya biasa bangun pagi. Terus? Dan saya juga punya kakak. Nah, anak kakak saya itu juga kebetulan bersekolah di TK yang sama dengan anak saya. Rasanya saya bisa menitipkan anak saya pada kakak saya itu. Bagus sekali itu solusi dari Bu Resi ya. Solusi yang akan Ibu Resi lakukan sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Resi hadapi. Namun, saran saya, Bu Resi juga jangan memberikan apresiasi untuk kakak Bu Resi, entah itu berupa barang atau memberi semampu Bu Resi. Yang penting memberikan apresiasi ya gitu ya Bu Resi ya. Iya. Oh begitu ya Bu. Ya, nah
Uh, Menurut Bu Resi, apakah Bu Resi sudah merasa lega atau apakah rencana Bu Resi tadi, komitmen apa yang akan Bu Resi jalankan di rencana itu? Nah, dari yang Ibu Yana katakan tadi, betul apa yang Bu Yana katakan itu. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega. Karena jujur ya Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah. Dan mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu ya saya akan bicarakan hal ini dengan kakak saya. Masalah anak saya ini loh yang akan saya titipkan ke beliau. Nah, itu ide yang bagus sekali Bu Resi. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu Resi, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tanpa dihantui rasa resah ya Bu Resi. Amin. Terima kasih ya Bu Yana untuk waktunya. Sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah lega loh. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Resi. Baiklah Bu Yana. Oh Bu Yana, saya tutup pembicaraan kita kali ini ya. Nah, lain kali kita ngobrol kembali ya Bu. Iya, akan saya sediakan waktu buat Bu Resi. Iya, terima kasih. Nah, senang sekali sudah ngobrol dengan Ibu Yana. Iya, saya juga senang Bu Resi. Assalamualaikum Bu Resi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah Bu Yana, bagaimana proses coachingnya tadi, apakah berjalan sesuai dengan harapan Bu Yana? Terima kasih Pak Oki. Alhamdulillah tadi proses coaching saya berjalan dengan lancar, dan saya merasa ya Pak sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak Oki. Setelah tadi melakukan observasi terhadap proses coaching yang Bu Yana lakukan kepada Bu Resi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yana. Iya Pak. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap performa kompetensi dalam coaching Ibu tadi? Seperti yang saya jawab tadi Pak, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yang mana di sana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya cukup puas ya Pak proses coaching tadi Pak. Berarti semua potensi sudah tercapai ya menurut Bu Yana ya? Ya, insya Allah Bapak. Apa saja yang sudah Bu Yana dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Yana inginkan? Ketercapaian yang saya inginkan tadi kan saya mendengarkan dengan mendengarkan dengan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot. Yang saya capai bahwasannya saya tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach dapat leluasa mengungkapkan ide atau permasalahannya, dan juga saya sudah mendengarkan dengan aktif apapun yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menyimpulkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan seperti itu Pak. Baiklah Bu Yana, dari observasi yang saya lakukan, boleh ya saya sampaikan hasil pengamatan saya secara pribadi ya Bu Yana ya? Ya boleh sekali Pak Oki. Sebelumnya selamat dulu buat Bu Yana atas proses coaching yang telah dilaksanakan tadi, dan ternyata memang berjalan sesuai dengan rencana dan harapan yang Bu Yana inginkan. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan kepada Bu Yana. Iya Pak. Proses coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik menurut saya, di
mana Bu Yona sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukan, dan Bu Yona sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi dapat dilakukan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang masih bisa sebenarnya Ibu kembangkan atau mungkin sedikit ada perubahan. Pada saat mungkin ini terdengar seperti tadi pada saat Bu Yona memberitahu atau tanpa sengaja memberikan jalan untuk Bu Resi. Saran ya Pak? Saran. Sebenarnya kita ingin nanti Bu Resi sendiri yang mencari jalan. Kita sifatnya untuk mengarahkan Bu Resi atau coach tadi untuk mendapatkan solusi terbaik menurut dirinya sendiri. Bagaimana menurut Bu Yona? Iya Pak, terima kasih atas penilaiannya. Saya sangat senang sekali ya Pak dapat masukan dari Bapak. Tadi saya juga menyadari seperti itu Pak, memberikan saran yaitu memberikan apresiasi buat kakaknya tadi ya Pak. Iya. Ya, seharusnya proses coaching ini kan untuk memendirikan coach ya Pak dan menemukan solusinya tersendiri. Terima kasih atas masukannya Pak. Mudah-mudahan untuk proses coaching selanjutnya saya lebih baik lagi ya Pak. Iya, saya yakin untuk kedepannya Bu Yona pasti akan mendapatkan hasil atau bisa melakukan yang jauh lebih baik lagi. Nah, untuk kedepannya nih Bu Yona, apa ya, tindak lanjut Bu Yona terkait hasil coaching kali ini? Terima kasih Bapak. Tindak lanjutnya mungkin saya akan melakukan coaching dengan rekan-rekan yang lain yang ada di sekolah saya dengan merujuk pada saran yang Bapak berikan tadi, bahwasannya saya akan memperbaiki proses coaching saya yang tidak lebih meminimkan memberikan saran, dan saya juga akan memaksimalkan menggunakan alutsista tersebut Pak. Oke, berarti dari diskusi kita kali ini sudah terbayang ya Bu ya, apa yang nanti bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa. Kira-kira kapan itu Bu? Kira-kira kapan bisa Ibu lakukan atau laksanakan secara real, secara nyata Bu ya? Terima kasih Pak Oki. Mungkin karena anak sekolah saya sedang ujian minggu besok, mungkin setelah itu Pak Oki. Soalnya kan kalau ujian agak susah juga mencari waktunya ya Pak Oki. Apakah ada nanti pihak-pihak yang bisa membantu Ibu untuk bisa melaksanakan itu? Ada Pak, mungkin saya akan bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin ya Pak, dan juga kepada guru-guru mapel yang ingin mengungkapkan atau menyelesaikan permasalahannya dengan saya Pak. Baiklah Bu Yona, selain rekaman kegiatan kita dari awal tadi, hasil pengamatan proses coaching yang Ibu lakukan tadi, juga saya catat ke dalam form supervisi akademik dan juga nanti dengan Bu Yona ya. Iya Pak. Sebelum kita tutup, Bu Yona bisa menyampaikan closing statement atau apa saja yang telah Ibu dapatkan dalam kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan tadi. Terima kasih Pak Oki. Yang saya dapatkan dari proses coaching ini adalah bahwasannya kita memang harus terus belajar ya Pak ya. Dari waktu ke waktu harus jangan berhenti untuk belajar, dan juga jangan hendaknya harus menerima masukan-masukan dari orang lain. Karena apa? Karena masukan itu adalah untuk kemajuan kita untuk di masa yang akan datang. Yang mana kadang kan kita tidak menyadari bahwasannya kita melakukan misalnya ada kesalahan gitu Pak. Tapi karena adanya proses coaching ini dan juga ada kita pra-observasi tadi dan pasca, dan Bapak sudah mendengarkan coaching saya dapat menyadari bahwasannya masih ada kelemahan-kelemahan dari saya yang nantinya akan saya perbaiki untuk supaya menjadi kekuatan besoknya, seperti itu Pak. Bu Yona, sekali lagi selamat, luar biasa apa yang telah Bu Yona lakukan tadi dalam proses coaching, dan terima kasih banyak, dan maaf apabila ada salah kata dari saya.
Dan untuk kegiatan kita kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.